Massimiliano Allegri tampaknya tidak mau melakukan banyak perubahan atau memainkan tim lapis kedua saat AC Milan melawan Lazio di Coppa Italia. Ia menegaskan bahwa trofi ini adalah target penting musim ini. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, meski beberapa rotasi tetap dilakukan demi kebugaran pemain, kerangka tim utama akan tetap dipertahankan. Allegri ingin membawa Rossoneri kembali ke final di Roma, seperti saat ia sukses mengangkat trofi bersama Juventus. Beberapa perubahan diperkirakan akan dilakukan Allegri. Di lini belakang, Conny De Winter hampir pasti dimainkan sejak awal untuk menggantikan Vicario Tomori yang diberi waktu istirahat. Sementara di sayap, Alexis Saelemaekers tetap mengisi posisi kanan, sementara Pervis Estupiñán kembali turun di sisi kiri menggantikan Davide Barzagli. Untuk lini tengah, Luka Modric kemungkinan besar dicadangkan untuk memulihkan kondisi dan tempatnya akan diisi oleh Samuel Ricci. Adrien Rabiot diprediksi tetap menjadi starter. Sementara itu, posisi Youssouf Fofana akan menyesuaikan peran yang diberikan kepada Ruben Loftus-Cheek. Jika Loftus-Cheek ditempatkan lebih maju bersama Rafael Leao, Fofana akan mendapat tugas yang lebih berat di lini tengah. Sementara itu, kondisi Christian Pulisic masih dipantau setelah hanya ikut sebagian latihan kemarin. Keputusan apakah ia masuk skuad akan ditentukan hari ini. Kabar bagusnya, Ardon Jazari berpeluang kembali bermain setelah absen sejak Agustus. Agen Santiago Giménez Rafaela Pimenta kembali muncul untuk membantah rumor soal masa depan kliennya di AC Milan. Ia menegaskan bahwa tidak ada rencana sedikit pun bagi Giménez untuk pergi pada bursa transfer Januari. Pernyataan ini jelas ditujukan untuk membantah laporan La Gazzetta dello Sport yang menyebut Milan siap menjual sang striker, bahkan mengklaim Giménez mulai mempertimbangkan hengkang demi menyelamatkan karirnya. Rumor semacam ini sudah muncul sejak musim panas karena Allegri disebut ingin tipe penyerang yang berbeda. Ditambah lagi musim ini Giménez kesulitan akibat cedera pergelangan kaki dan belum mencetak gol di Liga. Namun Pimenta menolak semua spekulasi itu. Dalam wawancara dengan Espanya, ia menegaskan bahwa rumor ketertarikan klub Inggris tidak ada dasarnya. Pimenta juga menambahkan bahwa hubungan dengan manajemen Milan berjalan baik. Bahkan ketika Giménez pertama kali datang dan tim sedang dalam situasi kurang stabil, menurutnya komunikasi dengan klub selalu jelas dan menenangkan di tengah banyaknya rumor. Kalau klub Premier League menginginkan dia, saya tidak heran. Itu wajar, tapi soal dia pergi dari Milan, itu tidak pernah ada dalam pembicaraan. Tidak pernah sekalipun Milan mengatakan ada masalah. Setiap kali media mulai heboh, saya menelpon Milan dan mereka selalu bilang, tenang saja, semuanya baik-baik saja, ujar Pimenta. AC Milan masih mencari bek tengah baru untuk memperkuat skuad pada bursa transfer Januari. Salah satu opsi yang kembali mencuat adalah memulangkan legenda klub Thiago Silva, sebuah wacana yang langsung mencuri perhatian. Saat ini Milan bermain dengan formasi 3-5-2 dan mengandalkan Vicario Tomori, Matteo Gabbia, dan Sranja Pavlovic. Masalahnya slot cadangan sangat minim, hanya ada Conny De Winter, sementara David Odogu masih kurang berpengalaman, kemungkinan akan dipinjamkan. Menurut laporan La Repubblica, peluang Thiago Silva kembali ke San Siro sangat besar. Perdebatan di internal klub sudah berlangsung beberapa minggu dan dukungan untuk mendatangkan bek 40 tahun itu semakin kuat. Manajemen Milan kabarnya sedang menyiapkan kontrak jangka pendek untuk Thiago Silva. Ia akan tersedia sebagai pemain bebas transfer pada akhir Desember setelah dilepas Fluminense. Jika jadi direkrut, Silva kemungkinan akan mendapat kontrak berdurasi 6 bulan yang berlaku hingga akhir musim. Selain kecintaannya pada Milan, kehadiran Massimiliano Allegri menjadi salah satu faktor penting. Silva punya hubungan dekat dengan Allegri karena pernah memenangkan Scudetto bersama. Faktor keluarga juga berpengaruh. Kembali ke Eropa membuatnya lebih dekat dengan keluarganya di London. Namun motivasi terbesarnya adalah tetap bermain di level tertinggi. Bermain di Italia selama 6 bulan dapat membantu Silva menjaga performa dan meningkatkan peluang dipanggil ke timnas Brazil untuk Piala Dunia 2026. Nama Jean-Philippe Mateta kembali menjadi sorotan di kalangan fans AC Milan. Setelah transfernya gagal terwujud pada musim panas lalu, peluang untuk mendatangkannya kini kembali terbuka menyusul kabar terbaru dari Inggris. Banyak penyerang yang dikaitkan dengan Milan, namun Mateta tetap menjadi salah satu nama favorit para pendukung. Crystal Palace sebelumnya menolak melepasnya karena ambisi klub setelah menjuarai kompetisi domestik. Namun kini arah tujuan Mateta tampaknya sudah tidak sejalan lagi dengan klub. Beberapa laporan menyebut Mateta ingin mencari tantangan baru. Italia dan khususnya AC Milan menjadi destinasi yang paling sering dikaitkan dengannya. Informasi dari para pakar transfer juga menyebut bahwa Milan masih ada dan dapat berkembang menjadi langkah nyata dalam waktu dekat.
Situasi kontraknya di Crystal Palace ikut memperkuat spekulasi kepindahan. Komunikasi antara Mateta dan pihak klub terkait perpanjangan kontrak disebut sudah berhenti sejak Agustus. Sang striker juga dikabarkan tidak terlalu berminat memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 2027. Italia disebut sebagai tujuan serius yang dipertimbangkan Mateta. Bagi Milan yang sedang mencari penyerang baru, situasi ini jelas menjadi kabar baik. Massimiliano Allegri kena sanksi setelah kemenangan AC Milan 1-0 atas Lazio di San Siro minggu kemarin. Meski gol tunggal Rafael Leao membawa kemenangan, tensi tinggi di pinggir lapangan berujung konsekuensi bagi pelatih Rossoneri. Allegri sempat memprotes keras keputusan wasit dan diganjar kartu merah. Meskipun keputusan handball yang diprotesnya dibatalkan, komentar kerasnya tetap dianggap melanggar aturan. Hakim olahraga akhirnya menjatuhkan skor 1 pertandingan bagi Allegri. Ia absen mendampingi Milan saat melawan Torino, tapi tetap boleh berada di bench untuk laga Coppa Italia kontra Lazio. Selain diskors, Allegri juga didenda 10.000 euro atau sekitar 170 juta rupiah. AC Milan pun kena denda tambahan 5.000 euro sekitar 86 juta rupiah karena supporter melempar benda ke lapangan. Perubahan besar biasanya butuh waktu lama, tapi Massimiliano Allegri berhasil membuat transformasi cepat di AC Milan. Hingga pekan ke-13 Serie A, Milan memimpin klasemen dengan 28 poin, sama dengan Napoli, namun unggul selisih gol. Hal ini menunjukkan taktik dan mentalitas baru yang dibawa Allegri langsung berdampak positif. Musim lalu Milan belum stabil, tapi justru ini membantu Allegri mempercepat adaptasi. Dalam 5 bulan, tim sudah memahami dan menerapkan filosofi permainan sang pelatih yang kini dikenal sebagai Allegri Ball. Tim benar-benar mulai mencerminkan karakter dan gaya bermain pelatihnya. AC Milan disebut sangat puas dengan penampilan Rafael Leao musim ini. Menurut pakar transfer ternama Fabrizio Romano, negosiasi kontrak baru untuk Leao akan segera dibuka. Leao kini tampil fokus dan maksimal, menunjukkan sikap profesional, statistik yang solid, konsentrasi dan semangat juang tinggi di lapangan. Hal ini sesuai dengan harapan klub setelah musim 2024-2025 yang dinilai mengecewakan. Dukungan penuh dari pelatih Massimiliano Allegri diyakini ikut mendorong peningkatan performa Leao. Banyak pihak sebelumnya menilai musim ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk menunjukkan kualitas terbaik secara konsisten. Dan respon Rafael Leao cukup mengejutkan. Dalam 10 pertandingan, ia sudah mencetak 6 gol dan 1 assist. Penampilan impresif ini menarik perhatian manajemen Milan dan menjadi dasar untuk membuka pembicaraan kontrak baru. Meski kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2028, jika tren positif ini terus berlanjut, Leao kemungkinan besar akan mendapatkan perpanjangan kontrak sebagai penghargaan atas kontribusinya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.